Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan tunjukkan cara membedakan transistor NPN dan PNP. Nah, kali ini saya akan bahas tentang cara pengecekannya, yaitu cara menentukan transistor ini apakah masih bagus atau sudah rusak ya teman-teman. Kita akan tes menggunakan multimeter ini atau multitester ini ya. Multitester ini kita arahkan knopnya dikali 10 ya. Kita arahkan knop multitester ini dikali 10. Kemudian kita cek transistor ini ya. Kita cek transistor ini, kita bedakan transistor yang kondisinya rusak seperti apa, kondisi yang masih bagus seperti apa. Kita cek menggunakan multitester ya teman-teman. Oke, kita cek ya. Multitester ini mempunyai dua probe kabel ya, merah sama hitam ya, dan transistor itu mempunyai 3 kaki ya teman, mempunyai 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor ya. Basisnya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, kemudian tengah kolektornya ya, tengah ini kolektornya, kemudian yang pinggir kanan, posisi pinggir kanan bagian emitornya. Jadi basis, kolektor, emitor. Nah, untuk cara pengecekannya kita cek gini ya. Probe merah kita tempel di basisnya ya, probe merah kita tempel di basisnya. Kemudian probe hitam kita gunakan untuk trackingnya ya, untuk trackingnya seperti ini ya. Seperti ini ya, ya seperti ini. Nah, ini jarum testernya tidak menaik ya teman-teman, jarum testernya ini tidak menaik, berarti transistor ini berbasis min ya, berbasis min. Jadi kita balik probe-nya yang warna hitam, kita tempel di basisnya, kita balik ya, probe hitamnya kita tempel di kaki basisnya ya, seperti ini ya. Nah, ini jarum testernya menaik, kita tempelkan di bagian kolektor yang merahnya ini, kemudian kita geser lagi ke emitornya ya, menaik ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika transistor ini kondisi sudah rusak atau short, kita bolak-balik seperti ini ya, probe hitam di emitor, probe merah di basis, itu menaik seperti ini, berarti transistor ini kondisi konslet ya teman-teman. Jadi transistor ini sudah tidak bisa dipakai. Jika kita balik begini, kondisi jarum testernya menaik. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman, cara pengecekannya. Jadi apabila probe multitester ini sudah kita bolak-balik namun jarum tester ini tetap menaik seperti ini, itu tandanya transistor ini sudah rusak. Jika probe kita balik begini, ini kan basisnya basis min, nah jadi menaik ya, menaik, kita balik probe
hitamnya, prop merahnya di bagian basisnya tidak menaik ya, tidak menaik seperti ini. Nah, ini berarti kondisi masih bagus. Apabila kita bolak-balik tetap menaik, berarti transistor ini sudah rusak atau short. Begitu kira-kira teman-teman ya untuk pengecekan transistor jenis NPN dan PNP untuk membedakan yang rusak atau yang masih bagus ya. Jadi semua jenis transistor sama ya teman, cara pengecekannya untuk jenis NPN dan PNP ya, seperti TIP 31, 32 atau MOSFET ya 29 berapa itu lupa saya, seperti Sanken juga sama pengecekannya ya. Jadi apabila jarum testernya itu kita bolak-balik di basis sama emitornya ini bersambung, itu transistor ini sudah rusak. Jadi tidak boleh bersambung ya di kaki emitornya ini. Jadi nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan beritahu lagi cara pengecekan elko ya. Cara pengecekan elko ini adalah elko ya, ini adalah elko ya. Elko ini elko bipolar ya. Bipolar ini ada tanda min dan plusnya. Jadi yang ada coret warna putih ini adalah minnya, kemudian yang coklatnya ini plusnya ya. Jadi cara pasangnya pun tidak boleh terbalik ya, harus mengikuti alurnya, alur rangkaiannya yang di PCB ya. Nah, cara pengecekannya seperti ini teman-teman. Kita tempel sama seperti transistor tadi menggunakan kali 10. Kita tempel prop warna hitam di bagian minnya, kemudian prop merah di bagian plusnya ya. Jadi itu tandanya jarum tester ini cuma naik sedikit kemudian turun, itu artinya elko ini masih bagus ya teman-teman. Apabila kita tempel gini di kaki elko ini, jarum tester ini naik seperti ini, berarti elko ini sudah konslet atau sudah kering, jadi tidak bisa kita gunakan lagi ya. Nah, itu tandanya cara pengecekan elko ya. Kemudian elko ini juga bisa rusak secara fisik, seperti bodinya ini kembung atau pecah ya teman-teman. Biasanya pecah di bagian karetnya ini, itu elko yang sudah rusak, itu rusak fisik ya teman-teman. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Saya lanjut
cara pengecekan resistor ya teman-teman. Ini adalah resistor ya. Resistor ini penghubung atau penghambat ya teman-teman. Cara kerjanya penghubung dan penghambat, seperti menghambat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi begini cara pengetesannya resistor ini ya. Resistor ini hanya tugasnya menyambung dan menghambat ya. Ini nilainya sangat tinggi ya, jadi kita gunakan skala tinggi ya. Nah, dia menaik. Jadi kerusakan resistor ini hanya ada dua teman-teman, yaitu hanya ada 3 macam. Biasanya terbakar di bodinya ya, biasanya terbakar di bodinya kalau rusak, kemudian putus atau tidak menyambung sama sekali ya. Ketika kita tes begini tidak menyambung sama sekali, walaupun kita menggunakan skala yang tinggi ya, seperti kali 1K ini ya, ini skala tinggi, atau kali 10 itu tidak menyambung sama sekali, itu berarti resistor ini sudah mengalami kerusakan atau putus ya. Kemudian kerusakannya molor atau berkurang, kilo ohmnya ini berkurang, umpamanya 100 ohm enggak nyampe 100, hanya 50 ohm saja umpamanya kita mengetes ya. Itu jadi itu ciri-ciri kerusakan yang hanya setengah-setengah saja ya. Itu ciri kerusakan setengah, jadi mati tidak, hidup juga tidak ya, begitu teman. Itu cara pengecekan resistor ya, resistor. Kemudian saya akan cari lagi bahan ya. Ini adalah kapasitor. Ini kapasitor non polar ya. Cara pemasangannya tidak ada batasan, artinya bolak-balik tidak masalah, karena kapasitor ini tidak ada min plusnya ya teman-teman, tidak ada min plusnya. Nah, cara pengecekannya sama seperti elko ini ya, cara pengecekannya sama seperti elko ini. Jadi kita cek begini, jarum tester cuma menaik sedikit kemudian turun, itu tandanya kapasitor ini masih bagus. Apabila kita tes begini, jarum tester ini menaik seperti ini, tidak mau turun, artinya kapasitor ini sudah rusak atau sudah short ya teman-teman. Begitu kira-kira cara pengecekan kapasitor berjenis ini. Kapasitor berjenis ini banyak digunakan ya, banyak digunakan di rangkaian maupun TV, regulator, audio dan sebagainya, itu banyak digunakan ya. Hanya berbeda bentuk saja ya teman-teman, namun cara pengecekannya sama seperti kapasitor di handphone, juga sama pengecekannya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Silakan di subscribe channel saya ya teman-teman, silakan di subscribe agar tidak ketinggalan. Anggap saja channel saya ini channel tempat belajar elektronik, tempat belajar memperbaiki elektronik. Jadi nggak ada ruginya teman-teman subscribe channel saya ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.